like walking through the sky where the stars come and go. It's the light within my reach, not as distant as it seemed. Dreams are moments, night is long, yet we linger in the past. Tell me, do you feel the same? I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right here. It will be a little bittersweet, it might even feel a bit surreal. Just see the stars run past you as you drift apart in the air, like the leaves riding on the autumn breeze, like the days gone too far for us to see. We move on and live it as it is, but once in a while, let the reminiscence brighten this melody. Leaves riding on the autumn breeze, like the days gone too far for us to seize, like the leaves riding on the autumn breeze, like the days gone too far for us to seize. I can take you far, far away, far enough for us to disappear. Should you feel a little scared, know that I'm still right here. It will be a little bittersweet, it might even feel a bit surreal. Just see the stars run past you as you drift apart in the air, like the leaves riding on the autumn breeze, like the days gone too far for us to seize. We move on and live it as it is, but once in a while, let the reminiscence brighten this melody. Like the leaves riding on the autumn breeze. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Jurniasi, CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Majalengka. Unit kerja TK Al-Azhar, Desa Cijurei, Kecamatan Panyingkiran. Dalam kesempatan ini, saya akan melakukan praktek coaching dengan saya sendiri, Nia Jurniasi, sebagai coach, dan rekan kerja saya, Ilmiana Nurizki, sebagai coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam, Bu. Ibu, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Gimana? Saya butuh seseorang, Bu, untuk mendengarkan dan membicarakan masalah yang sedang saya hadapi. Oh, seperti itu ya, Bu. Ibu lagi ada masalah. Pantesan nih ya, saya perhatikan Ibu kalau lagi mengajar itu kurang konsentrasi dalam mengajar. Itu kenapa ya? Iya, Bu, saya lagi bingung aja, Bu, dalam menghadapi masalah yang sedang saya alami sekarang. Coba apa nih yang bisa saya bantu dan apa nih yang ingin kita capai dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin mendapatkan solusi, Bu, dari masalah ini. Coba sekarang nih ya, Ibu ceritakan dulu permasalahannya. Jadi saya bingung, Bu, menghadapi beberapa anak dalam kegiatan belajar mengajar itu. Dia kurang fokus. Saya bingung harus bagaimana, Ibu.
Oh, bingung. Kalau lagi pembelajaran di kelas gitu ya. Tolong dijelaskan dulu Bu, bingungnya itu seperti apa Bu? Jadi Bu, saya harus bagaimana ya Bu ya, belakangan ini apalagi kan sekarang situasi lagi pandemi ya Bu ya, pembelajaran terbatas, hanya beberapa jam di kelas. Nah, yang saya bingungkan itu bagaimana memaksimalkan kegiatan pembelajaran sedangkan ada beberapa anak yang kurang fokus dan tidak maksimal Bu. Oh, seperti itu. Nah, kalau boleh tahu nih ya Bu, siapa gitu yang anak yang kurang fokus saat proses pembelajaran itu Bu? Ada beberapa orang Bu, di antaranya Randy dan Ani Bu. Oh, seperti itu. Boleh nih diceritakan gimana aja Randy saat proses pembelajaran? Nah, kalau Randy itu dia usil Bu, jadi kalau temannya lagi nulis ambil pensilnya gitu. Terus dia juga kurang fokus Bu, kalau lagi kita menerangkan kurang fokus. Terus gimana lagi Bu kalau Randy di kelas? Apa namanya, suka ganggu temannya jalan-jalan atau gimana gitu? Kalau masalah nakal yang memang anak seusia segini kan memang lagi ini ya Bu ya. Cuman kan kalau yang lain bisa kita arahkan. Tapi kalau Randy itu dalam pembelajaran dia memang suka jalan-jalan gitu. Suka gangguin temennya gitu. Oh, seperti itu. Nah, ya saya tahu. Paham. Bagaimana Bu dengan Ani? Nah, kalau Ani itu Bu cenderung anaknya jadi memang basicnya cenderung diam Bu. Ya. Nah, tapi kalau yang lain kan ditanya gitu ya, ada ngejawab atau di answer, misalkan Reka, aku Bu. Nah, kalau pas Ani, ya dia diam aja, tapi dia mata tuh kontak ke kita, cuma nggak ngejawab gitu. Oh gitu ya Bu. Lumayan ya permasalahan Ibu gitu di kelas. Nah, tadi kan saya udah tahu nih Randy itu ya tidak diam ya kalau di kelas. Kemudian Ani yang diam aja gitu ya. Mungkin itu orangnya mungkin pendiam gitu ya Bu. Iya, Bu. Nah, gimana nih respon anak-anaknya ketika pembelajaran? Kemudian juga apa namanya? Ketika Randy dan Ani seperti itu, atau Randy khususnya Randy ya Bu, Randy suka ganggu teman-temannya, gimana itu respon anak-anak? Nah, memang sih ya Bu, kenakalan anak ya masih sewajar seperti itu ya Bu ya. Cuman kalau di level Randy itu sampai anak yang lain tuh nangis Bu. Jadi kadang tasnya kan disembunyikan gitu. Ini tas aku di mana? Dia malah cengengesan gitu. Jadi saya tuh bingung, aduh ini anak nakalnya gitu ya. Cuman tapi Bu, kalau Randy itu dalam pembelajaran olahraga dan gerak tubuh dia senang, dia fokus gitu Bu. Berarti Randy dalam gerak tubuh udah senang gitu ya. Nggak ngegangguin temannya. Kalau lagi pembelajaran itu mah dia suka fokus. Malah seperti yang paling semangat Bu. Ya hebat itu ya berarti ya Bu. Berarti dengan olahraga, dengan gerak tubuh Randy bisa fokus dan tidak ganggu ya temennya. Kalau dengan Ani Bu saat pembelajaran itu gimana? Nah, kalau Ani tuh Bu, kalau dari pembelajaran yang kreativitas seperti mewarnai Bu, saya juga ini anak kayaknya senangnya mewarnai, soalnya ada bertanya dia tuh Bu, ibu tumben tuh Bu, ibu ini bagusnya warna apa ya? Nah, berarti kan dia ada respon. Tapi kalau di yang pembelajaran yang lain seperti menulis, coba Ani bisa nggak tulis nama sendiri? Dia nggak jawab iya atau tidak, udah dia cuma fokus nulis gitu. Seperti itu ya Bu. Kalau boleh tahu nih, pembelajaran Ibu di kelas itu seperti apa tadinya Bu? Nah, kalau dulu kan Bu, pembelajaran di kelas itu kan secara klasikal Bu, jadi anak hanya mendengarkan, tidak proaktif. Nah, semenjak rekan saya mengikuti program CGP, pembelajaran diubah menjadi pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat anak. Wah, bagus sekali ya Bu. Nah,
kira-kira nih, tadi kan ibu sudah menceritakan ya permasalahannya ibu di kelas saat mengajar di kelas, kenapa tidak berkonsentrasi dalam mengajar. Kira-kira langkah apa yang akan ibu ambil dalam menyelesaikan permasalahan ini? Setelah saya pikirkan sendiri ya Bu ya, alangkah baiknya mungkin saya akan melakukan pendekatan pribadi dulu, terutama kepada Ani dan Randy, supaya saya bisa tahu ini Randy kenapa dia kalau di pembelajaran yang lain selain olahraga dia suka usil ke temannya, suka mengganggu. Dan kalau yang Ani mungkin biar saya tahu juga Ani ini kenapa kurang fokus, tidak ada feedback, kalau ditanya hanya diam. Ya mungkin saya akan melakukan pendekatan pribadi dulu Bu kepada mereka. Bagus Bu, bagus sekali menurut saya ya. Kita ngobrol dulu dengan Ani dan Randy-nya dulu, tahu dulu masalahnya kenapa bisa tidak fokus seperti itu ya Bu. Ada lagi nggak cara yang lain untuk mengatasinya? Mungkin saya juga akan melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan rekan sejawat Bu. Oh, koordinasi dan kolaborasi ya. Kalau cara dalam pembelajaran di kelasnya itu gimana? Nah, kan tadi setelah rekan saya mengikuti program CGP ya Bu, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran secara berdiferensiasi sesuai minat anak dan tetap melakukan supaya pembelajaran itu merdeka belajar Bu. Bagus sekali Bu. Kalau dengan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan minat anak ya Bu? Itu media pembelajarannya itu gimana saja? Mungkin dalam media pembelajaran Bu, saya akan lebih kreatif lagi Bu untuk menyediakan media-media yang sesuai dengan minat anak. Seperti kalau yang senang olahraga kan supaya tidak monoton, kita sediakan bola atau sediakan kelereng. Bahkan mungkin kemarin juga saya melihat teman yang mengikuti CGP menyediakan bahan bekas dari rumah seperti tutup botol untuk dijadikan media pembelajaran. Untuk yang senang mewarnai, mungkin saya akan sediakan gambar-gambar yang lebih kreatif, jadi supaya anak berimajinasi imajinasinya mungkin anak lebih luas lagi. Iya. Itu rencana ibu udah bagus sekali Bu. Nah, kira-kira nih kapan ibu bisa melaksanakannya? Sebelum saya melaksanakan yang tadi Bu, mungkin pertama tadi saya akan melakukan pendekatan dulu ya Bu ya. Secepatnya. Setelah itu juga saya akan meminta rekan saya untuk berkolaborasi dan berkoordinasi Bu. Oh, seperti itu. Selain rekan sejawat meminta bantuan ibu ya, siapa lagi yang bisa membantu ibu untuk menjalankan rencana ibu itu? Nah, karena begini ya Bu, apalagi lagi pandemi kan. Jadi saya pikir koordinasi dengan orang tua juga perlu Bu, harus lebih intens. Sekarang kan banyak yang sakit, banyak yang nggak jadi sekolah, kadang diliburkan gitu. Jadi mungkin selain berkoordinasi dengan rekan sejawat, saya juga akan tetap dan intens berkoordinasi dengan orang tua. Seperti itu. Bagus sekali Bu ya, itu rencana ibu sudah baik. Semoga berhasil juga ya Bu. Nah, apakah ibu yakin rencana dari yang ibu sebutkan tadi itu berhasil atau tidaknya? Intinya saya harus yakin Bu. Karena yang sedang saya hadapi masalah itu kan masalah saya sendiri. Kalau saya tidak yakin, ya mau sampai kapan masalahnya akan selesai. Betul. Jadi apalagi kan dukungan rekan, dukungan kepala sekolah juga. Apalagi sekarang ibu sudah mau mendengarkan, berarti kan sudah harus ada keyakinan dari hati saya untuk saya yakin bisa menyelesaikan masalah ini Bu. Betul sekali Ibu, alhamdulillah ya. Ibu sudah tahu kan itu rencana-rencana untuk menyelesaikan permasalahan ibu tadi sudah ibu sebutkan. Saya hanya mendorong saja ya Bu, alhamdulillah jadi ibu sudah tahu solusinya bagaimana. Nah, sekarang gimana nih perasaan ibu setelah ngobrol sama saya?
Alhamdulillah Bu, saya agak plong, Iya. bukan agak plong lagi tapi memang sudah sudah menemukan titik terang dan saya tinggal mengambil langkah saja untuk mengeksekusi masalah saya cepat selesai. Karena saya khawatir Bu dengan keadaan seperti ini, kegiatan pembelajaran kan tidak maksimal. Betul, apalagi nanti terganggu dengan beberapa anak yang memang spesial ini gitu. Iya, alhamdulillah ya Bu. Semoga berhasil rencana Ibu. Pokoknya ya Bu, tetap semangat. Kita melaksanakan kegiatan pembelajaran itu yang menyenangkan buat anak. Jadi anak itu tidak bosan dan tidak jenuh. Tadi Ibu hebat udah mau merencanakan pembelajaran berdiferensiasi. Saya apresiasi, sangat bagus sekali Ibu ya. Semoga berhasil ya Bu, tetap semangat. Iya, pokoknya ya. Pokoknya jangan sungkan-sungkan untuk cerita biar beban Ibu juga tidak mengganjal gitu. Iya, Bu. Terima kasih Ibu sudah mau mendengarkan curhat saya. Iya. Dan terima kasih juga setelah saya ngobrol dengan Ibu, saya jadi menemukan beberapa hal-hal yang tidak saya temukan sebelumnya, seperti tadi solusi yang tadi. Iya. Pokoknya terima kasih Bu. Iya, untuk waktu dan sama-sama. kerjasamanya. Baik Ibu. Ya udah Bu, udah siang. Iya. Sekarang waktunya pulang. Besok kita ketemu lagi di sekolah ya Bu. Iya. Oke, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dalam praktek coaching ini, saya dapat menyimpulkan bahwa saya sebagai coach dapat menggali permasalahan yang sedang dihadapi coaching dengan model TIRTA. Yang pertama, tujuan, yaitu tujuan coaching itu seperti apa? I. Identifikasi permasalahan dari coaching sendiri. Kemudian R. Rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh coaching. T. Tanggung jawab serta komitmen dan keyakinan coaching dalam menjalankan rencana aksi tersebut, sehingga coaching dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri. Selain itu, coach juga memberi umpan balik serta motivasi kepada coaching untuk bisa semangat dalam mengambil langkah yang akan dilakukan oleh coaching. Dalam pembelajaran, tetap ciptakan merdeka belajar kepada anak dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar anak, yaitu minat anak, kesiapan belajar anak, dan gaya belajar anak. Sehingga kita sebagai guru harus menyediakan media pembelajaran yang kreatif supaya pembelajaran dapat lebih menarik lagi dan lebih menyenangkan. Dan respon anak pun menjadi lebih antusias dan senang dalam kegiatan pembelajaran. Demikian praktek coaching yang telah saya lakukan bersama rekan kerja saya. Tetap patuhi protokol kesehatan. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau dengan hand sanitizer. Dan yang ketiga, tetap menjaga jarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm still right here. It will be a little bittersweet. It might even feel a bit surreal. Just see the stars run past you as you drift apart in the air. Like the leaves riding on the autumn breeze. Like the days gone too far for us to see. We move on and live it as it is. But once in a while, let the reminiscence brighten this melody.